Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 dengan beranggota kelompok Willy Jeniwati Sue, Yesri Donelmbura, Felicita Vini, dan Francisca Dambo. Di sini kami membahas tentang variabel acak, diskrit, dan kontinu. Nah, di sini kami akan masuk pada variabel acak, di mana variabel acak itu sendiri adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap hasil dari percobaan acak ke suatu bilangan real atau angka. Dalam statistik dan teori probabilitas, variabel acak digunakan untuk mempresentasikan hasil dari suatu proses acak dalam bentuk angka sehingga dapat dianalisis secara matematis. Yaitu yang pertama variabel acak kontinu atau hasil pengukuran, yang kedua itu variabel acak diskrit atau hasil perhitungan. Kemudian di sini ada definisi dari variabel acak diskrit, yaitu variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang berada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu yang dapat dihitung. Nilai variabel acak diskrit berupa bilangan bulat, bilangan asli, dan tidak berbentuk bilangan pecahan. Nah, contohnya itu jumlah pelanggan yang datang ke sebuah toko dalam 1 jam atau merupakan variabel acak diskrit. Hal ini karena kita menghitung jumlah orang yang datang sebagai individu, sehingga hasilnya adalah bilangan bulat non-negatif seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua itu jumlah siswa yang mendapatkan nilai A pada ujian, dan yang ketiga jumlah gambar yang muncul saat melempar 3 koin. Kemudian kita masuk pada fungsi masa peluang, di mana fungsi masa peluang itu sendiri atau probability itu adalah fungsi yang menghubungkan setiap nilai X dari variabel acak diskrit X dengan probabilitas, di mana teman-teman bisa lihat pada slide berikut. Kemudian yang berikut itu ada distribusi seragam diskrit. Distribusi seragam diskrit adalah distribusi di mana setiap nilai yang mungkin dari variabel acak diskrit memiliki probabilitas yang sama. Jika X adalah variabel acak dengan N nilai yang berbeda, X1, X2, sampai dengan Xn, maka probabilitas setiap nilai adalah Px sama dengan X sama dengan 1/K untuk setiap X sama dengan 1, 2, dan sampai N. Dengan rata-rata dari varian, teman-teman bisa lihat pada slide. Kemudian kita masuk pada distribusi binomial. Distribusi binomial itu sendiri merupakan probabilitas dari banyaknya kejadian sukses pada N percobaan. Kemudian ada distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson sendiri itu Px sama dengan mu X, mu pangkat X, E pangkat negatif mu per X faktorial kali dengan X sama dengan 0, 1, 2, di mana X itu adalah jumlah kejadian dalam suatu waktu tertentu, dan mu itu ada rata-rata jumlah kejadian dalam suatu waktu yang sama. Slide berikut. Di sini saya akan persilahkan ke teman saya. Baik, untuk lebih jelas lagi kita langsung masuk pada contoh soal. Di sini variabel acak X memiliki fungsi sebagai berikut, dengan peluang X sama dengan 4 kombinasi X per C untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan peluang X sama dengan 0 untuk X lainnya. Jadi di sini kita akan menentukan nilai C, sehingga fungsi berikut merupakan sebuah fungsi masa peluang atau PMF, dan yang kedua kita akan hitung peluang X sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, di sini teman-teman ini bisa lihat pada slide. Untuk menentukan ini syarat PMF tadi, untuk menentukan ini PMF tadi ada 2 syarat. Yang pertama itu
PX harus lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua itu sigma peluang X sama dengan S adalah sama dengan 1. Jadi pertama-tama kita perhatikan untuk dua fungsi di sini 4 kombinasi X per C dengan 0, maka peluang X sama dengan X ini akan lebih besar sama dengan 0 atau tidak akan ada peluang yang hasilnya negatif atau paling tidak 0 seperti di fungsi yang kedua. Karena 4 kombinasi X berapapun nilainya, nilai X-nya hasilnya akan positif, dan dilihat dari angka atau nilai X-nya ini semua nilai yang bukan negatif. Nilai X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4 itu. Jadi seluruh fungsi ini akan menghasilkan nilai yang minimal 0. Jadi dapat simpulkan hasil ini memenuhi syarat pertama. Untuk syarat keduanya itu sigma peluang X sama dengan 1, kita perhatikan bahwa fungsi yang pertama untuk 4 kombinasi X per C, di mana X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, untuk membuktikan bahwa peluang sigma peluang X sama dengan 1, kemungkinan X yang pertama ada 0. Jadi peluang X sama dengan 0 sama dengan 4 kombinasi 0 per C sama dengan 1 per C, karena di sini karena 4 kombinasi 0 itu nilainya 1, jadi 1 per C. Selanjutnya untuk X sama dengan 1, peluang X sama dengan 1 sama dengan 4 kombinasi 1 per C per 4 per C, karena 4 hasil dari 4 kombinasi per 1 itu 4, dan untuk peluang X sama dengan 2-nya itu 4 kombinasi 2 per C sama dengan 6 per C. Berikut untuk peluang X sama dengan 3 sama dengan 4 kombinasi 3 per C, kita dapat 4 per C, dan untuk peluang X sama dengan 4 sama dengan 4 kombinasi 4 per C sama dengan 1 per C. Jadi sigma peluang X sama dengan peluang X sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1 sampai dengan tambah peluang X sama dengan 4. Kita tinggal masukkan nilai yang sudah dapat tadi, sehingga kita peroleh 16 per C. Dengan demikian 16 per C sama dengan 1, maka C sama dengan 16. Sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi PMF. Kita substitusikan C, kita bisa masukkan ini, kita bisa masukkan dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini tadi kita sudah dapat nilai peluangnya, tinggal kita masukkan dalam tabel. Untuk X sama dengan 0-nya itu 1 per 16, X sama dengan 1 itu 4 per 16, X sama dengan 2 itu 6 per 16, X sama dengan 3 itu 4 per 16, dan X sama dengan 4 itu 1 per 16, sehingga kita totalkan dapatnya 16 per 16. Jadi di sini syarat keduanya itu terpenuhi, dengan C-nya itu sama dengan 16. Selanjutnya kita menghitung peluang X sama dengan 2. Peluang X sama dengan X sama dengan 4 kombinasi X per 16, dengan X-nya ini sudah diketahui soal, yaitu 2. Dengan 16 ini kita sudah peroleh tadi slide sebelumnya, itu C-nya nilainya 16. Tinggal kita masukkan nilainya, lalu kita dapatkan 6 per 16. Dengan demikian peluang X sama dengan 2 sama dengan 3 per 8. Untuk materi berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu itu adalah variabel acak yang dapat mengambil nilainya dalam rentang yang kontinu atau tak terhingga banyaknya. Contoh dari variabel acak kontinu itu adalah misalnya suhu, tinggi badan, dan waktu. Kayak misalnya tinggi badan. Tinggi badan seorang itu kayak contohnya 198, sekian
koma 2 atau koma 3 itu adalah contoh dari variabel acak kontinu. Nah, variabel acak kontinu ini seringkali diwakili oleh fungsi kepadatan probabilitas atau sering disingkat menjadi PDF. Ini menunjukkan bagaimana kepadatan probabilitas suatu nilai distribusi dalam interval tersebut. Kita akan membahas lebih lanjut tentang fungsi kepadatan probabilitas atau PDF. Nah, untuk variabel acak kontinu, distribusi probabilitas biasanya dinyatakan dengan fungsi kepadatan probabilitas yang sering disimbolkan dengan fx. Nah, beberapa sifat atau ciri-ciri dari fungsi kepadatan probabilitas itu sebagai yang pertama itu dia tidak negatif atau fx-nya lebih besar sama dengan 0. Yang kedua itu total area di bawah kurva fx itu adalah 1 karena PDF-nya mewakili distribusi dari seluruh nilai yang mungkin dari variabel acak kontinu. Nah, rumus dari fungsi kepadatan probabilitas itu adalah integral dari minta hingga integral dari fx dx sama dengan 1 dari minta hingga sampai tak hingga. Karena sifatnya kontinu, maka probabilitas bahwa X itu bernilai persis C adalah 0 atau peluang X sama dengan C itu sama dengan 0. Nilai dari fx mewakili probabilitas langsung dari suatu nilai X, melainkan hanya menunjukkan kepadatan probabilitas di sekitar X. Untuk mendapatkan probabilitas suatu interval, kita dapat menghitung integral dari PDF dalam interval tersebut. Nah, untuk berikutnya probabilitas suatu interval dalam variabel kontinu. Nah, untuk menghitung probabilitas bahwa variabel acak X berada dalam suatu interval tertutup AB, kita menggunakan integral dari fx seperti yang di rumus, yaitu peluang X lebih besar sama dengan A atau lebih kecil sama dengan B itu integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Karena sifat kontinu, maka probabilitas bahwa X bernilai persis C adalah 0, yaitu peluang X sama dengan C sama dengan 0. Nah, untuk fungsi distribusi kumulatif, variabel kontinu itu diwakili dengan CDF atau fungsi distribusi kumulatif yang biasa disimbolkan dengan fx, tapi f-nya itu f besar, sehingga CDF itu atau fungsi distribusi kumulatif adalah fungsi yang menunjukkan suatu probabilitas kumutatif dari suatu variabel X untuk nilai tertentu. Nah, atau dengan kata lain, fungsi distribusi kumulatif itu menunjukkan bahwa akumulasi probabilitas dari sisi kiri nilai X. Ini berikut adalah rumus dari fungsi distribusi kumulatif, yaitu fx sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X, integral dari ft dt dengan batas bawah minta hingga sampai X. Atau dengan kata lain, fx itu adalah probabilitas kumulatif bahwa variabel acak X bernilai kurang dari atau sama dengan X. Nah, di sini akan dipaparkan hubungan antara PDF dan CDF adalah bahwa CDF itu adalah integral dari PDF dan PDF itu adalah turunan dari CDF. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki variabel acak X dengan distribusi eksponensial dan parameter gamanya itu adalah 0,5. Nah, PDF atau fungsi kepadatan probabilitas dari X-nya itu adalah kita masukkan ke rumus, sehingga fx-nya itu sama dengan 0,5 kali E pangkat minus 0,5X, untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari X itu diperoleh dari mengintegralkan PDF yang sudah diketahui tadi, dari 0 hingga X. Nah,
Sehingga diketahui fx-nya itu adalah integral 0 dari 0 hingga x dari 0,5 kali E pangkat minus 0,5 X dt itu diperoleh hasil fx-nya itu adalah 1 kurang E pangkat minus 0,5 X untuk X-nya itu lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Nah, turunan dari CDF ini menghasilkan PDF, teman-teman bisa lihat. Dan jika kita turunkan fx-nya itu sama dengan 1 kurang E pangkat 0 minus 0,5 X, maka turunannya terhadap fx itu 0,5 E pangkat minus 0,5 X yang merupakan fx dari PDF. Nah, di sini ada beberapa contoh distribusi variabel acak kontinu. Yang pertama itu adalah distribusi normal PDF. Dengan rumusnya itu adalah fx sama dengan 1 per akar 2pi sigma kuadrat dikali dengan E pangkat minus X kurang mu pangkat 2 per 2 sigma kuadrat. Contoh yang kedua itu adalah distribusi eksponensial dengan PDF, yaitu fx sama dengan gamma kali E pangkat minus gamma X untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0, di mana gammanya itu adalah parameter laju distribusi. Selanjutnya kita masuk di contoh soal, yang dimana itu misalkan sebuah mesin memproduksi barang yang usia pakainya mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambdanya itu 0,3 dikali X. Menyatakan usia pakai barang dalam bentuk dalam tahun. Itu yang pertama itu kita tentukan fungsi kepadatan probabilitas dari usia barang Fx. Yang kedua itu hitung probabilitas bahwa usia pakai barang lebih dari 4 tahun, yaitu peluang X lebih besar dari 4. Kita akan masuk penyelesaian. Yang pertama itu untuk kita mencari pada fungsi kepadatan probabilitas. Diketahui bahwa X memiliki distribusi eksponensial dengan parameter lambdanya itu 0,3, dan rumusnya itu kan Fx sama dengan lambda dikali E pangkat min lambda X untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Maka substitusi nilai lambdanya itu 0,3, sehingga hasilnya itu Fx sama dengan 0,3 dikali E pangkat min 0,3 X untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya itu untuk probabilitas di mana peluang X-nya itu lebih besar dari 4. Nah, untuk ini kita menggunakan integral dari 4 hingga tak hingga, di mana peluang X lebih besar 4 sama dengan itu integral dari 0,3 dikali E pangkat min 0,3 X dx dengan batas bawahnya itu 4, dengan batas atasnya itu tak hingga. Namun kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan CDF distribusi eksponensial, karena nilai peluang X lebih besar 4 itu sama dengan 1 kurang peluang X lebih kecil lebih dari 4. Hanya kita perlu menghitung peluang X lebih kecil sama dengan 4. Jadi peluang X lebih kecil sama dengan 4 itu sama dengan integral dari 0 sampai 4 0,3 E dipangkat min 0,3 X dx, sehingga peluang X lebih dari 4 itu sama dengan 1 kurang E pangkat min 0,3 dikali 4 sama dengan itu E pangkat min 1,2, di mana PX lebih dari 4 itu kurang lebih itu nilainya itu 0,3012. Jadi probabilitas bahwa usia barang pakai lebih dari 4 tahun itu sekitar 0,3012 atau sekitar 30,12%. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami kerjakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.